Shalom teman-teman, shalom anak-anak muda. Kita ketemu lagi di ibadah midweek minggu ini. Kita percaya rancangan Tuhan, kehendak Tuhan itu yang terjadi, yang terbaik atas setiap kita. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau sisakan waktu kita sedikit. Kita mau sama-sama kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ya Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup kami, di dalam hidup. Dan kami percaya rancangan-Mu yang terbaik atas setiap kami Tuhan. Indahmu terjadi Tuhan, terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang kami perlu, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, tak ada lembah kelem kami lewati tanpa hadir-Mu Tuhan, tanpa pemegangan kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati
Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Buat setiap rancangan-Mu Tuhan, buat setiap kasih setia-Mu Tuhan atas setiap kami. Sebentar kami akan memulai ibadah midweek Tuhan. Biar setiap perkenan-Mu itu yang terjadi atas setiap kami. Roh-Mu Tuhan yang hadir, yang melawat, yang menjamah setiap kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang percaya sama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Yesus Kristus Tuhan. Kita percaya kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis lari Oleh siapa? oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita percaya kita lebih dari pemenang. Kita menjadi anak-anak muda yang lebih dari pemenang, lebih dari teman-teman kita, lebih dari lingkungan kita, karena kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dengan imannya kita katakan, Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Kita percaya kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Biar firman itu tertanam, berakar, berbuah. Yes Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan itu yang Kau sediakan atas setiap kami terjadi malam hari ini Tuhan, atas anak-anak muda-Mu Tuhan. Yes Tuhan, dan kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesus Tuhan, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Biar hadirat-Mu terus kami rasakan Tuhan malam hari ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku dalam-Mu Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan. Yes Tuhan, Kau Yesusku. Segenap hati kami menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau hadir dimanapun kami berada Tuhan malam hari ini. Yang menjamah, yang melawan setiap kami Tuhan malam hari ini Tuhan. Yes Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, dan kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini.
kesembuhan, kesembuhan terjadi di kelepasan, kelepasan terjadi di kegerakan, kegerakan terjadi di sini. Ya Yesus Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Biar firman-Mu itu menerima dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan kami siap Tuhan untuk menerima lawatan-Mu, jamahan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah ada berdoa dan berucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua, kita ketemu lagi di ibadah midweek minggu ini. Kita spesial nih minggu ini, kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau sharing-sharing tentang pahlawan-pahlawannya Tuhan. Wah seru banget nih. Nah sebelum kita mau sharing-sharing, kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Sebentar kami akan sharing-sharing Tuhan, sebentar kami akan ngobrol-ngobrol Tuhan. Tentang kebenaran firman-Mu, tentang ketetapan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Biar rencana-Mu itu yang terjadi atas kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya sama Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, kayaknya ada pepatah nih Pak Hera. Kalau misalnya tak kenal maka tak sayang gitu. Oke, kenalan dulu ya Pak ya. Halo teman-teman, aku Gabriel. Saya Hera. Oke, ini salah satu gestar kita, narasumber kita yang luar biasa ini. Manggilnya Kak Hera gitu, biar kalau misalnya manggil Pak kayak jauh-jauhan gitu. Oke, ini ada Kak Hera. Kita mau sharing-sharing ya Pak, malam hari ini. Tentang pahlawan-pahlawannya iman. Pahlawan-pahlawan iman gitu. Oke. Aku mau tanya sama Pak Hera nih. Seperti apakah sih? Jangan susah lo nanya ya. Enggak susah. Kalau susah nanti dapat rapot merah nanti bayar. Enggak, ini enggak susah. Oke. Seperti apakah sih makna pahlawan dalam perspektif Alkitab gitu, dalam kebenaran gitu? Iya. Kalau pahlawan kok di kamus bahasa Indonesia ya, itu sih mungkin udah banyak ya orang yang kutip ya. Tapi kalau menurut perspektif Alkitab yang sejauh yang Pak Ira tahu itu adalah orang atau mereka yang bertanggung jawab, mau atau rela bertanggung jawab mengerjakan rencananya Tuhan. Wih, mantap, ya, keren. Karena memang tidak semua orang mau itu. Iya benar-benar. Mengerjakan, bertanggung jawab, mengambil tanggung jawab itu enggak semua mau. Karena itu gambaran pada Yesus sebetulnya. Saya coba lihat di Zefanya 3 ayat 17. Saya akan bacakan aja. Nanti teman-teman kalau pas di rumah bisa cek sendiri ya. Bisa baca di rumah, oke. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Sebetulnya kalau di sini kan Tuhan itu pahlawan kita sebetulnya. Dan memang betul dia real hero. Dia pahlawan. Bukan real hero ya, real hero. Itu pahlawan, memang benar-benar pahlawan tuh dia, Tuhan. Dan terbukti kalau Tuhan Yesus mau bertanggung jawab, berkorban, mati bagi kita, menebus kita. Ya saat kita berdosa, saat kita masih hidupnya tidak benar, ya hidup kita masih berantakan, kita dulu berantakan, tapi Tuhan tebus kita. Betul-betul dia memang pahlawan kita. Itu luar biasa banget ya kalau misalnya Tuhan itu benar-benar pahlawan sejati. Ya, dia udah buktikan berkorban itu, ya. Kayak banyak banget lah pengorbannya Tuhan gitu. Kan kalau misal kita tahu kalau pahlawan-pahlawan di Indonesia kan kalau misalnya mereka jadi pahlawan kalau misalnya rela dia perang, dia mati jadi pahlawan gitu kan pahlawan banyak betul. Kan, tapi benar-benar sesungguhnya pahlawan itu Tuhan Yesus gitu ya. Kayak dia rela mati di salib untuk kita semua, walaupun kita berdosa, walaupun teman-teman suka bantah sama orang tua, teman-teman nggak taat, tapi Tuhan Yesus itu sumber segalanya gitu, kayak pahlawan sejati gitu. Amin. Oke Pak, selanjutnya apa sih Pak yang sebenarnya kita butuhkan untuk kita disebut sebagai pahlawan gitu? Iya, memang kalau
mengaca dari para pahlawan dalam pendahulu kita ya, itu mereka mempertahankan bangsa negara, kemudian mempertahankan kemerdekaan, merebut kemerdekaan, dan itu luar biasa 10 November dulu ya. Nah, kalau dulu beliau-beliau ini berhadapan dengan penjajah. Nah, kalau sekarang kita di dalam perspektif secara rohani, karena Yesus itulah pahlawan sejati, real hero itu, maka sebetulnya Tuhan itulah menjadi teladan kita. Nah, untuk bisa menjadi pahlawan yang sejati seperti Tuhan Yesus, tidak ada cara lain, ya kita tiru dia. Dan ajaibnya ini luar biasa ini. Tuhan itu tidak cuma mati, tidak cuma dia menebus kita, tapi penebusannya itu memberikan ruang luas untuk kita menjadi seperti dia. Firman Tuhan saya akan coba bacakan aja. Coba ini di Roma 8, ini juga ayat terkenal sekali ini. Di situ katakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus ya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi sebetulnya ada kuasa yang Tuhan anugerahkan untuk kita itu menjadi seperti Yesus, segambar dengan Yesus. Berarti kita bisa menjadi pahlawan seperti Yesus, bukan karena kekuatan kita, tapi anugerah untuk kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Nah terus apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ya just believe. Hanya percaya aja. Percaya bahwa Yesus sudah mati, dia menjadi pahlawan, dan itu juga yang Tuhan anugerahkan untuk kita menjadi seperti dia. Bahkan luar biasanya nih, saya sempat kutip satu ayat katakan begini, Yohanes 14 ayat 12 ya, katakan begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Tuhan Yesus, kalau misalkan Tuhan Yesus melakukan anggap aja misalkan 100, Tuhan anugerahkan ke kita bisa melakukan 100, bahkan lebih daripada itu, lebih daripada itu. Tuhan Yesus jadi pahlawan bagi kita, dan kita pun bisa menjadi pahlawan seperti dia, bahkan lebih. Anugerahnya Tuhan begitu. Jadi kalau misalnya kita mau jadi pahlawan di masa-masa sekarang ini nih ya teman-teman, kita mau serupa dan segambar dengan Tuhan gitu. Betul. Bahkan kita bisa melakukan jauh lebih besar daripada yang Tuhan lakukan gitu. Betul. Asalkan kita percaya, kita berusaha, kita berdoa, kita menyerahkan semuanya sama Tuhan gitu, dan kita menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Ada nggak sih Pak di Alkitab gitu kayak contoh sosok di Alkitab, seseorang di Alkitab gitu yang kita sebagai anak-anak muda gitu bisa meneladani sebagai pahlawannya gitu? Ada nggak sih Pak? Ya kalau di Alkitab sebenarnya banyak ya. Banyak tokoh-tokoh yang disebutkan di Alkitab ya. Salah satunya nih Gideon. Ya, mungkin kita yang sekolah minggu sering dengar ya Gideon ya. Gideon ini sebetulnya sih unik ya. Kalau saya baca kisahnya itu luar biasa ini. Bagaimana Tuhan bawa dia ke peperangan juga. Karena di saat masa Gideon itu kan bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Midian. Bangsa Midian, Amalek, bahkan juga ada orang-orang di sebelah timur itu. Itu bandel juga, nakal juga mereka. Mereka itu kalau bangsa Israel mau panen, mereka datang dan mereka rampas itu. Bahkan rampas hasil panennya, ternaknya dirampas sama mereka. Ngeselin memang itu, pasti ngeselin. Dan bangsa Israel nggak punya kekuatan apa-apa. Nggak punya kekuatan apa. Mereka ketakutan sekali. Karena secara jumlah, secara kekuatan bangsa Israel kalah. Karena memang saat itu Tuhan izinkan karena bangsa Israel menyembah Baal. Nah kalau Gideon waktu itu kan dia ditemui malaikat Tuhan, ditemui Tuhan waktu itu. Ditemuinya juga unik, dia ditemuinya di tempat pemerasan anggur. Padahal dia sedang mengirik gandum. Kalau ngirik gandum zaman dahulu itu model kayak di tapeni gitu loh, ya. Jadi yang kulit-kulitnya itu pada terbang. Harusnya itu dilakukan di luar ruangan, harusnya. Tapi Gideon sembunyi karena takut sama bangsa Midian. Dia sembunyi, takut dirampas, takut kemudian diambil atau diserang gitu ya. Dia takut, dia sembunyi. Nah di situ membuat kita bisa melihat bahwa Gideon yang tadi seperti itu akhirnya Tuhan bawa dengan hanya 300 orang itu bisa mengalahkan sekitar 135.000 tentara Midian. Itu kalau diperbandingkan ya 1 banding 450-an lah.
Banyak Coba banget ya. satu orang nih guys gitu. Satu orang itu ngelawan 400 orang. 450. Wih, Iya, gila. Itu berarti Gideon sama bangsa Israel itu ya pada saat itu ya. Betul. Memang sih sempat disaring ya kalau kita dengar ceritanya. Pertama itu Gideon kumpulkan bangsa Israel ada 32.000, kemudian disaring lagi, kalau yang takut pulang aja pulang. Kemudian 22.000 pulang, tinggal 10.000. 10.000 Tuhan kata masih kebanyakan ini. Karena kalau kebanyakan kan nanti mereka ini perang ini karena kekuatan kami ya. Gitu ya. Dan akhirnya kemudian Tuhan saring, udah suruh aja mereka minum. Nah kan kalau ada dua cara mereka minum, satu minum mulutnya langsung di air, yang satunya pakai tangan diangkat gitu ya, dikokop ya, di apa itu Jawanya, iya. Dan yang minum pakai tangan diangkat itu masuk ke mulut 300 orang. Jadi juga gitu ya, langsung diminum pakai gelasnya itu mungkin ya. Enggak, itu di air kayak empang begitu, kayak sungai. Jadi mereka ada yang minum kayak langsung ke airnya. Ada yang gitu, minum kayak anjing begitu ya, ini. kayak hewan begitu, langsung mereka jilat ke air, ada yang diambil kemudian diminum. Berarti cuma 300 orang yang pakai itu ya. Ya, Tuhan katakan, wah, cukup lah 300 ya. Karena kalau 135.000 dikalahkan oleh 32.000, kayaknya nggak asik lah, kayaknya biasa. Tapi kalau 135.000 Pak. 135.000 dikalahkan 300 orang. Itu luar biasa. Luar biasa. Itu Gideon sama bangsa Israel waktu Aku sampai speechless sama bisa ngomong. Itu aja ngalahinnya aneh loh ya. Dia ngalahinnya perangnya itu hanya bawa sangkakala sama obor. Jadi satu tim sangkakala bawa obor, kemudian dibanting, kemudian tentara Midian kacau. Nggak bawa pedang, nggak bawa perisai, nggak bawa kayaknya sih kemudian gitu. bawa, tapi mereka lebih pakai gitu itu, ya. Karena hanya dengan membanting itu, kemudian tentara Midian sama Amalek itu saling perang sendiri gitu, saling membunuh sendiri. Nah, itu semua karena Tuhan kali ya. Ya, nah makanya itu. Tuhan gitu ya, Jadi sebetulnya mereka hanya menjarah aja, hanya menjarah. Nah, dari kisah itu sebetulnya saya sempat lihat ini Gideon sebenarnya nggak pas gitu ya orang ini sebetulnya, karena dia ini ketakutan, penakut. Dia bilang juga, ini kelompok yang kecil saya gitu, dari kaumku aku paling kecil gitu. Dan makanya dia sembunyi, tapi Tuhan luar biasa. Minimal ada tiga hal yang kita bisa belajar, ada proses yang kemudian Tuhan ajarkan untuk kita ya. Pertama itu belajar mempercayai tentang Tuhan atas hidup kita. Jadi kalau kita ya anak-anak muda ya, yang baik yang pelajar atau yang kuliah, yang mahasiswa, belajar mempercayai bahwa siapa kita ini gitu. Kalau kita siapa kita itu yang membuat kita jadi nanti akan punya anugerah ya, kekuatan. Kemudian yang kedua, yang ayat 12 saya tadi katakan ya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ya, aneh ya, si Tuhan waktu itu ngelihat Gideon sembunyi, Tuhan katakan ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan langsung sematkan identitas, engkau nih pahlawan. Padahal dia lagi bersembunyi. Padahal sebenarnya dia ndelik ya, dia dalam ketakutan. Perspektif perkataan Tuhan, identitas Gideon saat itu harusnya pahlawan. Dan Gideon memang sempat dia tidak percaya, tapi akhirnya diterima. Jadi perkataan Tuhan atas saudara, atas kita semua teman-teman, terima itu. Perkataan Tuhan tentang diri kita, gambar diri kita, itu yang kita harus terima. Dan itu menjadi pijakan kita. Yang kedua itu kita terima tanggung jawab. Jadi jangan pernah kita menghindari tanggung jawab. Jadi kalau toh dimanapun, kapanpun kita ada, teman-teman yang sekolah, di sekolah kayaknya teman-teman banyak nakal gitu ya, ambil tanggung jawab, minimal doain, kampusnya didoain, sekolahnya didoain begitu ya. Apapun, kondisi kota juga sama gitu ya. Jadi ambil tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, yang C itu percayai kuasa dan penyertaan Tuhan. Makanya Tuhan katakan begini, berfirman Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Jadi memang hanya dengan kekuatan Tuhan. Percaya bahwa kuasa Tuhan yang bekerja. Kalau kuasa kita jelas nggak bisa. Makanya Tuhan kasih contoh 300 bisa mengalahkan 135.000. Itu hanya karena kuasa Tuhan. Kalau enggak mungkin. Jadi minimal ada 3 hal. Percaya aja perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Kemudian yang kedua percayai bahwa kita punya dan mau terima tanggung jawab.
Kemudian yang ketiga, kuasa Tuhan dan penyertaan menyertai kita. Immanuel itu real betul kok. Oke, benar. Jadi walaupun misal nih kan kebanyakan nih Pak, anak-anak muda zaman sekarang tuh kalau misalnya tadi kan kok jadi Gideon kan mesti awal-awalnya kayak misalnya kayak aku nih nggak bisa, aku nih Betul, kayak aku iya, nih iya, nggak bisa iya. ngelakuin itu, aku tuh nggak mampu gitu. Tapi ternyata Tuhan udah ngasih kepercayaan ke Gideon kalau misalnya Gideon itu sebagai pahlawannya Tuhan Iya, gitu. betul. Dan akhirnya Gideon bisa buktiin kalau misalnya dia bersama 300 orang lainnya Jadi bisa pahlawan ngalahin- dia, benar. jadi ngalahin bangsa Midian gitu. Dan aku mau tanya nih Pak, ada nggak sih kalau misalnya kita sebagai generasi muda untuk bisa nanamin ke diri kita sendiri gitu loh Pak, biar nggak takut untuk melakukan sesuatu. Mungkin kita nggak pede. Gimana sih kita untuk ningkatin rasa percaya diri kita gitu? Iya. Padahal Tuhan maunya kita lebih gitu. Kita Betul, bisa betul. explore lebih gitu, tapi mungkin kita kurang mengasah talenta kita gitu. Ada nggak sih Pak caranya Iya. gitu? Pertama memang sebetulnya lihatlah tentang kebenaran ya. Karena hidup kita itu sebetulnya karena percaya. Orang benar hidup karena percaya. Ada anugerah besar di saat kita mempercayai apa yang Tuhan katakan, itu menjadi sesuatu yang menjadi dunia kita. Ada standar begini. Apa yang kau percayai, itu akan menjadi duniamu. Apa yang menjadi duniamu atau lingkunganmu, itu akan menjadi tindakanmu. Apa yang menjadi tindakanmu kalau terus menerus, ya teman-teman, kalau terus menerus kita melakukan, itu akan menjadi habit atau kebiasaan. Kebiasaan kita itu akan kita lakukan terus akan menjadi karakter. Karakter kalau kita lakukan terus akan menjadi destiny kita, takdir kita. Jadi kita mau jadi apa? Mau jadi berani? Ya udah mulai tanamkan dalam pemikiran kita kepercayaan diri bahwa aku bukan orang biasa gitu loh. Makanya di Mazmur 139 waktu itu Tuhan katakan lewat Daud, kejadianku dahsyat ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Tuhan itu sudah tetapan kita dari awal, ya ajaib. Luar biasa karena memang Tuhan ada dalam diri kita. Kadang yang buat kita nggak percaya kenapa? Karena kita ngukur apa yang di depan kita dengan kemampuan kita gitu. Kalau dengan kemampuan kita maka itu akan membuat kita jadi minder karena aku nothing, aku nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita lihat, oh Tuhan yang unlimited, ya udah, aku akan kuat, aku akan bisa. Dan yang berikutnya adalah melangkah. Setelah kita percaya melangkah aja. Hal kecil pun lakukan aja. Jadi dengan mendeklarkan juga itu akan buat kita menjadi semakin percaya diri. Jadi kita mau bangun kepercayaan ke diri kita. Kalau misalnya Tuhan itu benar-benar luar biasa mau berkarya dalam hidup kita gitu. Jadi teman-teman mulai sekarang jangan minder. Teman-teman mulai sekarang jangan takut lah. Maksudnya misalnya kalau misalnya orang tua kita nyuruh ikut ini, mungkin di sekolah kita ikut lomba ini, kita disuruh pelayanan jadi ketua gitu, OSIS jadi atau ketua OSIS, mungkin jadi WL atau melayani WL, apa ya? kita melayani gitu, ambil tanggung jawab itu karena mungkin Tuhan itu bakal naruh kita di satu sisi jadi orang yang luar biasa gitu loh. Jadi kayak nggak terpikirkan gitu. Betul. Dulu waktu aku SMA Pak, waktu aku SMA itu aku orangnya kan takut, minder. SMP tuh aku bener-bener gak percaya diri gitu buat tampil di depan umum gitu. Tapi ternyata Tuhan waktu SMA Tuhan kasih kepercayaan buat ambil pelayanan gitu di Natal gitu jadi WL gitu. Dan akhirnya awalnya aku nggak berani, awalnya takut. Aduh yang lain dulu gitu kayak. Aku nggak bisa, nggak percaya diri, aku nggak mampu gitu. Dan akhirnya aku dapat dukungan motivasi gitu dari Alkitab, dari Tuhan gitu. Aku tanya Tuhan ini aku disuruh kayak gini nih, gimana nih. Jadi yang aku dapetin gitu, kalau misalnya Tuhan udah ngasih itu, berarti Tuhan itu ngerti kalau teman-teman itu mampu. Jadi kalau teman-teman itu bisa gitu. Jadi teman-teman jangan membatasi diri gitu loh. Karena Tuhan itu udah kayak luar biasa ajaib buat hidup kita gitu. Dan akhirnya aku ambil tanggung jawab itu dan itu berlangsung sampai sekarang ini. Hasilnya jadi luar biasa hasilnya ya. Makin membara apinya gitu karena jadi aku punya harapan ke depan itu kalau misalnya nggak cuma sebatas WL gitu, bahkan bisa menjadi yang lain gitu. Dan aku mulai sekarang jangan batasi diri teman-teman gitu karena Tuhan itu punya rencana yang ajaib buat teman-teman semua gitu. Ada satu luar biasa begini, sejak kita dalam Tuhan
itu hidup kita sebetulnya sudah Tuhan siapkan semuanya. Benar. Jadi makanya Roma 8:28 ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi teman-teman, apapun yang teman-teman alami dalam hidup ini, entah di sekolah atau di apa, kemudian ada kepercayaan apapun, masalah apapun, percayalah itu semua masih dalam kontrolnya Tuhan. Iya. Jadi kalau ingin merasakan kenyang, ya berani lapar, berani melangkah untuk makan gitu. Jadi terima semua tanggung jawab. Nanti kita akan mengalami mujizat Tuhan. Ya, pasti luar biasa nanti. Ya, ukuran kita jangan ukuran kekuatan kita. Iya. Jadi intinya jangan takutlah teman-teman. Iya. Soalnya banyak banget nih Pak sekarang kan semua online ya Pak ya. Jadi kita nggak bisa ketemu teman-teman, kita bisa ke Iya. sekolah, bisa kuliah gitu Betul. kan. Mungkin rasa bangun kepercayaan diri kan itu Mulai kan berkurang, mulai ya. berkurang kan gitu. Apalagi nanti kalau misalnya semoga aja ya teman-teman COVID gak ada gitu. Mungkin ada acara-acara gitu dan teman-teman bisa di sekolah gitu jadi Iya. ketua kan itu kayak wah ini aku bisa nggak ya, ini aku bisa nggak ya gitu. Iya. Nah mulai teman-teman di rumah gitu mulai bangun kepercayaan diri teman-teman gitu, bangun ambil bagian mungkin di gereja Betul. di rumah gitu, di lingkungannya teman-teman gitu. Iya. Karena suatu saat nanti Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang luar biasa buat teman-teman semua. Betul. Gitu. Iya. Dan kita mau jadi seperti Gideon ya Pak ya. Luar Iya. biasa banget Gideon itu. Aku langsung wah dia Iya. ngalahin puluhan ratusan ribu bahkan Iya, 135.000 Iya. gitu loh. Dan terbukti memang Tuhan yang lakuin itu dan masalahnya. itu Tuhan yang lakuin Iya. loh. Jadi kalau teman-teman menerima satu tanggung jawab, yakinlah saat engkau melangkah dengan percaya, Tuhan yang lakuin. Karena Tuhan berperang bagi kita masalahnya. Iya. Kalau teman-teman yakin dan percaya berarti Iya. Coba aja. ambil tanggung jawab itu berarti Betul. teman-teman nggak jalan sendirian, Iya. teman jalannya sama Tuhan gitu, bareng-bareng sama Tuhan dan Tuhan yang berperkara lebih buat teman-teman Betul. gitu. Iya. Dan ada closing statement mungkin Pak buat semua yang Iya. jadi luar biasa ini pahlawan-pahlawannya Tuhan gitu. Buat semua teman-teman ya, semua anak-anak muda, yakinlah bahwa saat saudara dalam Kristus, saat kita dalam Kristus, maka identitas Anda dan saya dan kita semua adalah pahlawan. Identitas kita adalah pahlawan. Orang mungkin ngomong kita pecundang, orang mungkin ngomong kita, oh kamu nggak pinter, kamu bodoh, kamu nggak bisa. Percaya saja saat engkau dalam Kristus, maka engkau bukan orang sembarangan. Amin. Engkau adalah pahlawan. Amin. Di Yoel katakan, aku adalah pahlawan. Jadi memang itu identitas kita ini pahlawan. Nah, kenapa begitu? Ada satu firman Tuhan begini di Kisah Rasul. Saya bacakan aja. Kisah Rasul 17 ayat 28 katakan begini. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Haleluya. Saudara dan saya, saat kita dalam Kristus, maka kita ini hidup, bergerak dan ada. Itu karena Yesus yang mengerjakan. Jadi saat kita terima tanggung jawab, saat kita melangkah ke sesuatu yang kayaknya nggak bisa, percayalah dalam nama Yesus, Tuhan yang akan bergerak melalui diri kita. Dia akan mengerjakan. Makanya kita akan dirasakan, kok bisa selesai ya? Kok bisa ya? Kok aku bisa WL? Kok aku bisa apa? Saya ini kan orangnya cempreng, tapi kalau pas disuruh WL, oh iya udah, siapa? Hadiratnya luar biasa langsung kan. Udah langsung WL aja, walaupun suaranya nggak kacau gitu ya. Bagus deh Ya, teman-teman. jadi Bohong ini. melangkah aja, percaya aja. Karena di saat kita melakukannya, kita akan melihat Tuhan yang kerja. Bukan karena kita yang kerja, Tuhan yang kerjakan. Oke. Iya, oke. Tuhan yang kerja dan ambillah sesuatu ambil bagian gitulah intinya untuk langkah nyatanya itu ayo teman-teman mulai berani, teman-teman mulai percaya bahwa kalau misalnya Tuhan yang mampukan setiap kita gitu. Tuhan yang bakal berperkara dalam hidup kita gitu kayak Gideon tadi dan ceritaku tadi gitu dan mungkin Pak Ira Boleh kesaksian enggak? boleh. Oke, Pak Ira mau kesaksian silakan. Oke, Ya, nah, silakan, Pak Ira. ini apa? Ya saya yakin sih kalau setiap kita itu penuh dengan pekerjaan Tuhan ya. Banyak hal lah ya. Pak Ira mau bagian satu saksian aja. Dulu itu zaman Pak Ira masih kerja itu kan kalau kerja itu kan naik bis ya, naik bis.
Pak Ira waktu itu karena kos di daerah Bulu, jadi kalau nyegatnya dekat tempatnya Gabriel ya. Oke. Di pertigaan itu. Mau ke pantai situ ya Pak? Mau ke pantai. Jadi saat lagi tunggu bis begitu pagi-pagi mau berangkat, ada seorang bapak-bapak itu di sebelahnya. Dia itu lagi di warung gitu. Dia cerita sama bakul warung begitu. Intinya begini, kalau dalam bahasa Indonesia mengatakan begini, waduh Bu, aku lagi pusing gitu. Kenapa Pak? Anakku loro, anakku sakit gitu, sakitnya itu kayak orang trans, kayak orang kesurupan begitu. Anak kecil itu mungkin kelas 4-5 SD lah. Jadi kesurupan itu kayak monyet ya, jadi kayak tingkah lakunya kayak gitu. Kemudian dikatakan udah dibawa kemana-mana katanya, udah dibawa ke inilah ke orang pinter lah gitu ya, dibawa kemana. Tapi nggak ada hasilnya. Kemudian saya kan otomatis dengar karena saya nggak jauh sih, dengar kemudian. Sempat waktu bapak itu kemudian saya tanya Pak, boleh intinya kalau bahasa Indonesia boleh saya berdoa untuk anak bapak begitu. Terus nggih kenapa? Artinya boleh gitu. Cuman nanti sore Pak ya, karena saya ini mau kerja begitu. Kemudian sorenya saya ke sana, kemudian kontak dengan bapaknya, kemudian akhirnya ketemu rumahnya di daerah Lemah Abang. Ya, mungkin teman-teman tahu ya, di Jepara tahu ya Lemah Abang. Di situ. Dan betul waktu kami masuk, saya dengan dua orang kan sana, kemudian anak ini itu yang tadinya duduk di bangku itu tiba-tiba loncat. Loncatnya itu kayak film gitu, sing gitu loncat. Jadi anak kecil itu juga gini terus loncatnya jauh, gitu kayak kerak. Kemudian dia tinggal lakunya, ya menjauh gini. Kemudian kita deketin menjauh lagi. Akhirnya kemudian saya ingat, wah ini harus gimana? Oh diikat dalam nama Yesus. Kemudian dalam nama Yesus kami ikat, dan kemudian anak ini kemudian jatuh. Dan tidak bisa apa-apa. Kayak posisi ikat gitu. Iya. Jadi saudara, kata-kata kita berkuasa loh. Bukan karena kita sakti, enggak ya. Tapi karena Tuhan sih adanya karena Tuhan. Karena itu kan dunia roh ya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan kemudian akhirnya kita doakan dan anak ini kemudian bisa tenang dan kemudian tertidurnya anak ini. Terus ya udah setelah itu kemudian kami sempat beritakan Injil begitu. Tapi memang belum mau, tidak apa-apa, tapi mereka minimal sudah melihat sesuatu dan kami tinggal, dan besoknya kami dengar waktu saya di situ di cegatan bis itu bapaknya mengucapkan terima kasih karena anaknya sudah sembuh. Udah sembuh. Wow. Itu tahu kenapa? Bukan karena kita bisa, tapi karena Yesus dalam diri kita. Jadi mau jadi pahlawan, peduli dengan kondisi sekitar, mau menerima tanggung jawab, kemudian lakukan dengan anugerah dan kuasa dan percaya kepada Tuhan. Sesuatu pasti akan terjadi. Saya ingat satu firman Tuhan kata begini, sampai sekarang kalau minta apapun dalam namaku, mintalah supaya menerima sehingga penuh cita-citamu. Jadi kita tinggal minta dan kita melangkah, maka kita akan mengalami yang terbaik daripada Tuhan. Oke, kita Semangat. mau peduli sama teman lingkungan sekitar. Ya, Mungkin ya. teman-teman kita ada yang sakit, kita mau doain gitu. Karena tadi benar kata Pak Ira, perkataan kita tuh penuh kuasa gitu. Betul, dan kuasa dari Tuhan gitu. Dan luar biasa banget tadi Pak Ira. Iya. Jadi kayak, jadi langsung sembuh gitu Pak, besoknya gitu. Iya, biasanya karena kita tinggal karena dia tidur, ya besoknya baru kita dengar dari bapaknya kalau anaknya sudah sembuh gitu. Dan ya puji Tuhan kita lega, karena juga jujur waktu mau ke sana juga saya sempat takut apa bisa sembuh, apa bisa mari gitu. Tapi kembali kita lihat oh ya udahlah. Saya gini teman-teman, yakinlah yang di depan kita itu nggak kebetulan. Oh, iya. Jadi kenapa waktu nunggu bis kalau ada ibu bapak ini yang ngalami masalah, berarti minimal ada peran saya untuk ambil bagian dari hidupnya. Ya dengan kuasa Tuhan. Kita pun sama, kalau ada kondisi apapun di sekitar kita, ada peran yang Tuhan inginkan untuk kita ambil bagian di sana dengan penyertaan Tuhan. Maka kita akan menjadi pahlawannya Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama jadi pahlawannya Tuhan. Kita mau peduli dengan lingkungan sekitar, kita mau ambil tanggung jawab, dan kita mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Gak usah takut. Oke, siap teman-teman, kita jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Yang siap sama-sama yang di rumah katakan amin. Amin. Amin, oke. Saya aja yang semuanya langsung amin gitu. Yes. Semuanya siap jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Oke, mungkin itu aja sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol kita tentang pahlawan-pahlawannya Tuhan gitu. Dan aku sampai total sampai Ira buat berdoa. Oke. Teman-teman semua. Semua kita datang pada Tuhan ya. Kita akan berdoa dan kita arahkan hati kepada Tuhan, dan percayalah doa kita Tuhan akan jawab tepat pada waktu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa saat ini Tuhan.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, atas setiap kami yang di tempat ini maupun setiap saudara-saudari kami, rekan-rekan kami, anak-anak youth atau siapapun Tuhan yang melihat, menyaksikan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kasih anugerah Tuhan mengalir melimpah atas setiap kami semua. Memampukan kami berjalan dalam ketidakterbatasan-Mu. Karena kami yakin Tuhan, pahlawan-pahlawan zaman sekarang, Engkau sudah urapi kami untuk kami menjadi seperti itu. Karena Kristus sudah menjadi pahlawan yang sejati bagi kami. Berkorban untuk kami, mati bagi kami. Dan hari ini bagian kami semua, anak-anak muda, untuk kami bergerak dalam ketidakterbatasan-Mu Tuhan. Dan kami mengerjakannya dalam anugerah-Mu. Mengalir kekuatan-Mu, anugerah-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus menyertai kami. Tudung urapan-Mu, tudung kuasa-Mu menyertai setiap kami. Kami yang pelajar, kami yang mahasiswa, kami yang masih sekolah. Engkau yang membuat kami bisa menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Engkau. Firman-Mu katakan, aku berikan kepadamu kunci kerajaan Allah. Apa yang kami akan terikat di surga, akan pasti terlepas di surga. Anugerah kuasa mengalir atas setiap kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melangkah dengan percaya, dengan anugerah dan kuasa pada Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya dan semua yang sudah yakin menjadi pahlawannya Tuhan, katakan amin. Oke, terima kasih Pak Hera, terima kasih buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi di minggu depan. Shalom pahlawan-pahlawannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bless you all. God bless. Puji nama Tuhan, kita mau terima kemenangan dari Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Yes. Amin. Amin. Kita mau menang bersama Tuhan. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Biar setiap rancangan yang terjadi atas setiap kita luar biasa. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Kami tak mau berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.